Baik, teman-teman semua, jika ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, apa sih yang harus kita pelajari selain hal-hal teknis ataupun teori-teori yang ada pada skripsi yang saya harus miliki? Jawabannya ada dua, teman-teman. Nanti saya akan bahas di video ini, teman-teman. Perkenalkan, saya Robi Leendra. Selamat datang di YouTube channel ini. Baik, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan, ada dua hal di luar teori, di luar teknis. Ketika Anda mengerjakan skripsi, ada dua hal, karakter ataupun sifat yang harus kalian perkuat atau kalian miliki untuk memperlancar pekerjaan atau mengerjakan skripsi. Yang pertama, teman-teman, kalian harus memperdalam lagi tentang soft skill. Jadi ketika Anda berbicara tentang soft skill, kita akan berbicara diri kita dan juga orang lain. Soft skill itu adalah suatu sifat yang dimana kita bisa berhubungan sama diri sendiri, maksudnya bagaimana sih memanage diri kita dan bagaimana kita memanage pergaulan kita atau komunikasi kita dengan orang lain. Kalau istilah dalam soft skill tersebut itu adalah intra untuk mengatur diri sendiri ataupun interpersonal untuk gimana sih kita berhubungan dengan orang lain. Nah, soft skill ini merupakan keterampilan, teman-teman, yang memang tidak dipelajari, tetapi kita bisa memahami kalau kita bisa bergaul dengan seseorang. Misalnya contoh, ketika kita memiliki soft skill yang sifatnya intra, ya, misalnya diri kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, kemudian kita harus mampu beradaptasi, kita harus melakukan toleransi dan hal-hal yang lain ketika kita menggunakan soft skill. Apa hubungannya sama skripsi, Pak Robi? Misalnya kalau kita menggunakan soft skill untuk skripsi, tentunya kita tahu bagaimana sih cara menghubungi dosen, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan dosen, bagaimana kita menentukan pembicaraan, bagaimana kita memulai pembicaraan, dan banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan ketika kita menggunakan soft skill ini dalam mengerjakan skripsi. Misalnya contoh lain, kalian memotivasi teman-teman. Kalau kalian memiliki soft skill, kalian tidak berjalan sendiri skripsinya. Teman-teman yang belum mengerjakan skripsi mungkin bisa kalian motivasi, atau kalian juga bisa masukin bagaimana sih cara berpresentasi yang baik, bagaimana cara menegosiasi, jadi berkomunikasi dengan dosen, bagaimana kalian menjual diri kalian, self marketing kepada dosen pembimbing bahwa saya bisa loh mengerjakan skripsi. Nah, itu bagian terpenting, teman-teman, selain konten tentang skripsi. Yang kedua, sifat yang harus memang kalian miliki adalah public speaking. Walaupun public speaking ini berbicara tentang personal skills juga. Jadi public speaking skills ini bagaimana sih kita bisa berpresentasi di depan orang banyak, bagaimana kita tidak gugup ketika bertemu orang, bagaimana kita tidak gugup untuk menjelaskan materi, bagaimana kita tidak gugup ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan dari dosen pembimbing. Nah, teman-teman, juga ketika kita berbicara tentang soft skill, tentunya kita juga bisa memanage diri kita. Bagaimana sih cara mengatasi stres, mengatur stres gitu ya. Ketika skripsi banyak banget teman-teman yang stres. Nah, saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya, ketika Anda mengerjakan skripsi jangan langsung gedur ya, ambil waktunya panjang, Senin sampai Minggu ngerjain skripsi. Kalian atur, kalian manage waktu kalian. Mungkin bisa 1 hari ngerjain skripsi, 1 hari libur, 1 hari skripsi, 1 hari libur, atau yang lainnya. Makanya saat mengerjakan skripsi jangan ambil waktu yang udah deket-deket deadline. Jika 1 semester, ya kerjakan di awal bulan, awal semester tersebut. Pastinya kalian tidak akan terburu-buru untuk mengerjakan skripsi tersebut. Jadi teman-teman, saran saya ketika Anda menonton video ini dan belum mengambil skripsi, kalian perkuat soft skill Anda. Jadi soft skill itu ada 2, ada intrapersonal, ada interpersonal. Intrapersonal itu untuk dari diri, manajemen stres, kemudian manajemen waktu, dan seterusnya. Kemudian juga ada interpersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita belajar berpresentasi, tidak gugup di depan orang banyak, dan seterusnya. Serta satu lagi yang memang saya bisa contohkan, ya adalah public speaking. Public speaking itu gimana sih cara kita
menghadapi orang banyak, ngobrol depan orang banyak, berkomunikasi dengan orang banyak. Sehingga nanti itu dapat membantu Anda ketika melakukan sidang skripsi. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiolendra dan juga @skripsimahasiswa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.